warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Wani Khadijah Munte dengan NIM 8602412281. Hari ini tanggal 20 Oktober 2025, hari Minggu, saya akan melaksanakan kegiatan praktik dari mata kuliah praktikum IPA di SD pada modul 2, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Selamat menyaksikan. Tujuan dari kegiatan praktik ini adalah untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Simbiosis adalah suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya. Secara umum, simbiosis dikelompokkan menjadi 3, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies atau organisme di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya atau yang sering disebut dengan inang dirugikan. Sedangkan simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana satu spesies makhluk hidup diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Yang terakhir adalah simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan atau tidak ada yang dirugikan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktik kali ini adalah alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Sekarang saya akan mengamati simbiosis parasitisme. Seperti yang kita ketahui, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan atau parasit sedangkan pihak yang satunya dirugikan. Dalam kasus ini, ulat memakan daun jambu untuk mendapatkan nutrisi atau makanan, sedangkan pohon jambu dirugikan karena daunnya menjadi bolong-bolong dan rusak. Inilah yang disebut dengan simbiosis parasitisme. Jadi ulat-ulat ini memakan atau membolongi daun-daun jambunya sehingga daun-daun jambu ini menjadi rusak. Dan ini juga dapat menyebabkan pohonnya gagal berbuah, teman-teman. Oke. Berikutnya saya akan mengamati simbiosis komensalisme antara kepompong dan daun pisang. Seperti yang kita ketahui, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satunya diuntungkan sementara makhluk hidup yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan atau tidak juga dirugikan. Dalam kasus ini, kepompong yang tumbuh atau hidup di daun pisang mendapatkan keuntungan yaitu berupa tempat tinggal untuk melindunginya dari pemangsa dan lingkungan. Sementara daun pisangnya tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak dirugikan. Nah, ini dia kepompong yang ada di daun pisang. Jadi kepompongnya mendapatkan keuntungan karena mendapatkan perlindungan dari pemangsa dan lingkungan. Ini contoh lainnya, teman-teman. Oke, sudah. Yang terakhir, saya akan mengamati simbiosis mutualisme, yaitu yang terjadi antara semut dan beberapa pohon, di antaranya adalah pohon mangga. Seperti yang kita ketahui, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan atau tidak ada yang dirugikan. Dalam kasus ini, semut mendapatkan makanan atau memakan hama-hama yang ada di pohon mangga, sedangkan pohon mangga menyediakan tempat tinggal atau sarang untuk semut. Ini adalah salah satu contoh simbiosis mutualisme. Seperti yang kita lihat, semut-semut ini akan membuat sarang di pohon mangga. Dan semut-semut ini akan memakan hama-hama yang ada di pohon mangga. Dan pohon mangga diuntungkan dalam hal ini. Pohon mangga menjadi tetap sehat dan tidak gagal panen. Melalui praktik ini saya memahami bahwa interaksi antar makhluk hidup sangat beragam dan penting bagi keseimbangan ekosistem. Simbiosis bukan hanya soal manfaat, tetapi juga tentang ketergantungan dan dampak ekologis. Dan yang paling penting adalah dari pengamatan secara langsung membuat saya dapat membedakan jenis simbiosis secara konkret dan kontekstual. Seperti ulat yang ada di pohon jambu, kepompong yang ada di pohon pisang, dan yang terakhir adalah semut rangrang yang ada di pohon-pohon mangga. Baiklah, cukup sekian pengamatan hari ini tentang simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan video praktik hari ini. Sampai ketemu di video praktik berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.